Oke, Pak, mungkin izin ya, kita ini minta pendapat dari Bapak nih tentang polemik huru-hara dari kasusnya Lisa Mariadan dan juga Pak Ridwan Kamil. Yang seperti kita ketahui kan kemarin kan baru saja keluar ya hasil tes DNA dan hasilnya tersebut 99% non identik. Tetapi masih saja bisa dibilang tuh diragukan oleh dari pihak Lisa. Gimana nih Pak? Ini kan hasil sudah mutlak ya keluar, apalagi dilakukan secara legal, permintaan hukum juga dari Pak RK. Gimana nih Pak mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya begini ya, untuk media. Kita kan negara hukum ya. Negara hukum semua bersumber daripada hukum untuk mendudukkan posisi dan komposisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam negara ini kan gitu. Kemudian juga tidak terlepas didukung oleh forum-forum ilmiah untuk menguatkan posisi hukum itu. Saya bicara itu dulu ya. Baru saya menunggu kepada pokok permasalahan. Sudah disampaikan oleh Mabes Polri, CQ Bareskrim dengan Humas menyatakan bahwa tes DNA itu sudah pasti akurat 99% bahwa dia itu non identik. Berarti bukan hasil daripada RK. Nah, kenapa kok masih tidak percaya lagi? Itu kan sudah berbicara tentang hasil koreksi dari laboratorium forensik. Nah, sekarang yang bersangkutan kan tidak terima nih. Nah, ini saya jadi bingung juga nih orang nih. Mau apa sih sebenarnya gitu loh. Terus mau tes ke luar negeri. Emang kalau kamu tes ke luar negeri bisa dipakai di Indonesia? Hukum positif Indonesia yang berlaku adalah hasil yang ada di Indonesia, tidak menggunakan hasil dari luar negeri. Berarti kalau kita percaya dengan hasil luar negeri, kita berarti tidak percaya lagi dengan apa yang ada di Indonesia. Tolong kita berpikir jernih gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua, pada saat lawyersnya dengan yang bersangkutan ya, melakukan tindakan itu apa tidak malu? Gitu loh. Apa tidak malu dengan posisi dan kondisinya sebagai istri seorang Revalino kan gitu. Nah sekarang laki-laki yang mendampingi itu malu nggak kira-kira? Loh, di dalam waktu yang bersamaan itu, terus kamu merasa bahwa ini perbuatannya RK. Tapi kau tetap bersama dengan laki-laki juga. Ya kalianlah media yang perempuan tuh gimana kira-kira? Sebenarnya yang pengen marah tuh sebenarnya istrinya si RK. Itu yang meledak-ledak, bukan kok malah kamu menuntut apa yang kau tuntut. Hubungan yang tidak ada, hubungan apa nggak ada, kan kasar aja saya katakan, kalau seandainya kamu dibeli mau apa, kan gitu kira-kira ya. Itu orang kita berpikir jernih juga. Saya kadang-kadang lucu, kok ini orang kok nggak punya harga diri gitu loh. Itu kira-kira media ya. Oke, Pak, ini kan bisa dibilang hasil sudah keluar dari Bareskrim juga sudah diumumkan. Termasuk bisa dibilang tuh bisa memberatkan dari laporan Pak RK terhadap Lisa nggak sih Pak? Apalagi ini kan jatuhnya sudah terbukti ya Pak? Ya, pasti. Jadi ini udah jelas-jelas membuktikan bahwa dia menjatuhkan harkat martabat harga diri daripada RK. Terlepas apapun pokok permasalahan di belakang itu. Tapi nyatanya disebutkan juga bahwa ternyata non identik. Terus mau cari apa lagi sih? Gitu loh. Terus kok paksa-paksa supaya ngakui tujuannya apa? Pasti nggak ada tujuanmu yang nggak bener. Kok sadar nggak dia punya istri tuh? Untung kok nggak dilabrak sama istrinya kok. Kalau istrinya kamu dilabrak, kamu mau apa kamu? Kok kamu nggak punya muka gitu loh? Emang ada hubungan apa sama dia selama ini? Nah, itu yang kadang-kadang saya jengkel di situ. Jadi kalau mau bermain udah silakan, silent keep aja lah. Ya kita sebagai manusia juga ya tidak terlepas dari itu semua. Tapi ya jangan kau publikasikan hal yang seperti itu. Justru kau yang menjatuhkan harkat martabatmu. Dan RK dengan posisi ini dia akan bisa mengambil langkah urusan hukum. Justru akan memperberat yang bersangkutan. Kau fitnah, mencemarkan nama baik.
kena undang-undang ITE juga karena sudah melalui podcast, media dan lain sebagainya, kena. Ya, menurut saya RK lanjutkan saja, gitu kira-kira ya. Oke, tapi mungkin pasal apa sih Bang kalau misalnya ini kan udah cukup ketahuan ya bahwa ini tuh adalah sebuah fitnah dan juga ketidakbenaran, apalagi sudah keluar yang bukti tes DNA. Mungkin yang bisa memberatkan dari Lisa sendiri mungkin dari pasal ya keterangannya nanti tentunya kan ada fitnah, pencemaran nama baik, juga mengena kepada undang-undang ITE karena mempublikasikan kan gitu kan, sehingga orang berpendapat negatif terhadap RK untuk sementara ini, terlepas benar atau tidaknya peristiwa itu, tapi namanya sudah tersebut-sebut yang bersangkutan. Nanti untuk penerapan pasalnya serahkan saja kepada penyidik, bukan saya yang nentuin pasalnya gitu. Tapi udah jelas bahwa itu mencemarakan nama baik, memfitnah, terus juga ujaran kebencian kena, di undang-undang ITE kena dia, karena dia sudah menjatuhkan harkat martabat tadi. Nanti silakan saja nanti penyidik untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Tentu pasti ada unsur pemberatannya nanti. Pemberatannya itu juga kamu melakukan langkah-langkah blunder. Yang saya paling lucu, mau ketawa itu, ngapain lo tes-tes ke luar negeri, saya bilang tuh. Kenapa nggak kok tes ke Siberia sana aja sekalian gitu kan. Atau tes ke Ukraina gitu kan. Sekalian kena bom di situ kan. Kan gitu kira-kira kan. Oke Pak, mungkin nggak sih Pak, ini kan bisa dibilang kan dari pihaknya Pak RK sendiri kan masih membuka pintu restorasi justice, tetapi dari pihak Lisa masih ada upaya ingin mengupayakan tes DNA ulang. Cukup disayangkan juga nggak sih Pak? Bukan cukup disayangkan, tolol juga. Bukan hanya cukup disayangkan, berarti nggak percaya dengan apa yang sudah dilakukan. Terus tes DNA kemana lagi? Tes aja ke semuanya gitu loh. Ini kan laboratorium forensik ini kan resmi, ini adalah berdasarkan undang-undang. Itulah. Oh, silakan aja mau tes kemana, terserah aja dah. Yang penting secara hukum sudah diumumkan oleh pihak Mabes Polri. Ya nggak mungkin lah pihak Mabes Polri itu mengumumkan bahwa tidak sesuai dengan ini, kan pasti akan pihak laboratorium forensik akan berpikir kemungkinan kau ngecek kesana, nggak mungkin dia membuat pengumuman atau tes yang blunder. Tolong kita pahami bersama. Terus mau kemana lagi gitu loh. Silakan aja lo kau lakukan itu. Menurut saya dipercepat aja proses hukumnya gitu loh. Itu kira-kira. Berarti bisa dikatakan dengan hasil yang keluar kemarin sudah mutlak bisa dibilang berkekuatan hukum. Iya, final dan mengikat. Karena sudah sah, kan saya bilang seketika dikeluarkan oleh lapor berarti itu sudah sah mengikat. Itu dikuatkan oleh undang-undang. Dia punya kewenangan untuk mengeluarkan itu dan betul-betul berdasarkan hasil secara ilmiah. Gitu loh kira-kira. Jadi mau kau bikin apa aja sudah diputuskan itu mau apa. Udah nggak usah berandai-andai. Kalau kamu nggak percaya lagi dengan hukum di Indonesia, kau pindah aja. Terus apa yang mau kau petik dari situ? Itu satu. Kemudian yang kedua, kok greget banget sih kau? Emangnya kau istrinya apa? Heran kan? Pada saat kau melakukan suatu tindakan perbuatan itu, kau tahu kan selama ini bahwa sudah ada istrinya? Kalau wanita itu bilangnya itu apa? Perempuan apa namanya? Paham kan? Kok nggak malu dia? Nggak malu kok dicemooh semua perempuan ibu rumah tangga? Namanya perempuan, kalau bagi saya perempuan tidak tahu diri namanya, nggak tahu diuntung. Jadi ada kepentingan tertentu di balik ini yang mau pengen kau lakukan pada RK. Jahat, gitu kira-kira ya. Oke, Pak, mungkin melihat juga kemarin saat Lisa mendatangi KPK untuk dimintai sebagai saksi dalam kasusnya Pak RK yang diduga korupsi di kasus Bang BJB. Gimana nih Bang? Mungkin melihatnya Bang, ini kan bisa dibilang kan berawal dari permasalahan pribadi malah ke hal yang lain Bang. Sekarang begini, emang si Lisa ini tahu tuh uang yang dikasih Mandi dari mana? Dikasih uang sekian-sekian dikasih aja. Emangnya hasil dari mana? Emang hasil dari korupsi kan belum tentu. Itu nggak bisa dikonotasikan hasil dari sana. Ya pernah terima ya pernah. Emangnya si RK ini orang miskin kan, mantan wali kota juga dia. Tidak-tidaknya pasti ada lah duitnya. Emang pasti udah hasil duit dari sini? Kan belum tentu. Nah, silakan aja memberi keterangan apa, silakan saja. Jadi bukan jadi ukuran gitu loh. Kecuali kalau nyata-nyata bahwa ada aldiran daripada suatu tindak pidana diserahkan pada kau, ada buktinya. Tapi kalau hanya silakan uang aja,
Masa langsung dibilang hasil dari tindak pidana korupsi? Hasil untuk perbuatan seksual kan, gitu kan? Memalukan kan? Itu kira-kira ya. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, ini dari kejadian ini mungkin ketika nantinya Lisa akan mengajukan tes DNA ulang itu termasuk sia-sia, benar nggak Pak? Bagaimana? Iya, dengan adanya Lisa mengajukan tes DNA ulang termasuk ya hal yang sia-sia, betul Pak? Ya sia-sia lah. Kan sudah dikeluarkan secara resmi berdasarkan hasil laporan polisi yang ada, dikeluarkanlah tes itu resmi secara hukum. Terus mau tes kemana lagi? Silakan, nggak akan berlaku. Apa jadi uji pembanding? Mabes Polri kan punya juga wibawa, nggak akan berlaku, itu percuma, sia-sia. Apalagi mau tes keluar negeri, ya silakan aja, berlaku bagi dirimu sendiri, nggak berlaku bagi hukum di Indonesia. Gitu kira-kira ya.